Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa ini terjadi pada zamannya Bani Israel, yang mana ada seorang lelaki yang setiap harinya dia berjualan kapuk. Dan dari jualan kapuk itu dia mendapatkan uang 1 dirham. Dari penghasilannya dia mensedekahkan setengah dirham, dan setengahnya lagi dia belikan lagi modal dan makanan untuk dimakan hari itu dengan istrinya. Setiap hari seperti itu, tidak pernah luput dengan sedekahnya. Setiap hari hanya dapat 1 dirham. Jadi lelaki ini bukan orang kaya, dia orang miskin. Tiap hari dapat 1 dirham, separuhnya dia sedekahkan dan separuh lagi dibelikan modal dan makanan untuk dimakan hari itu. Hingga suatu hari dia setelah selesai menjual kapuk, tiba-tiba ada terjadi pertengkaran di pasar. Pertengkaran antara pemuda dan pembeli. Ketika dia nyamperin, itu sudah hampir terjadi pembunuhan. Cekcok sana sini, hampir terjadi pembunuhan. Akhirnya si pria ini, si lelaki ini mendamaikan. Ada apa? Kemudian penjualnya pun mengatakan bahwasanya ini pembeli punya utang sama saya lama banget gak bayar-bayar. Kemudian lelaki ini bertanya, berapa hutangnya dia? 1 dirham. Maka dia pun mengambil uangnya yang hanya 1 dirham diberikan kepada penjual, sehingga tidak terjadi pembunuhan di antara keduanya dan berdamailah antara penjual dengan pembeli tadi yang cekcok. Walhasil gak lama setelah itu dia pulang dengan tangan kosong, gak bawa modal, gak sedekah, dan juga tidak membawa makanan untuk dimakan bersama dengan istrinya. Setelah sampai ke rumahnya, kemudian si lelaki ini berkata kepada istrinya, minta maaf hari ini saya nggak bawa makanan, saya nggak bawa modal juga, nggak bawa kapuk lagi, dan saya juga tidak bisa bersedekah hari ini. Istrinya pun bertanya, ada apa gerangan? Apa yang terjadi padamu? Kemudian pemuda ini pun mengatakan bahwasanya tadi saya sebenarnya sudah jual kapuk, sudah dapat 1 dirham. Akan tetapi di pasar lagi terjadi cekcok antara penjual dan pembeli, hampir terjadi pembunuhan. Dan ternyata diusut-usut si pembeli itu punya utang 1 dirham. Akhirnya saya pun membayarkan hutangnya pembeli itu sehingga tidak sampai terjadi pembunuhan. Kemudian istrinya ini adalah istri yang soleha, gak marah walaupun hari itu suaminya gak bawa uang atau gak bawa makanan untuk mereka makan bersama setiap harinya. Kemudian si istri pun ini mengatakan bahwasanya gak apa-apa wahai suamiku, engkau hari ini telah mendamaikan 2 orang. Itu sudah luar biasa. Kalau gitu ayo kita kumpulkan nih sisa-sisa kapuk yang ada di lantai. Karena sudah sisa-sisa kapuk dan juga terdapat di lantai, otomatis kotor, dikumpulkan, maka kualitas kapuknya ini kurang bagus, bahkan bisa dikatakan jelek. Sedangkan setiap harinya dia menjual kapuk yang premium. Akan tetapi ini pemuda suami istri ini pun berusaha tetap mengumpulkan sisa-sisa kapuk yang berserakan di lantainya. Setelah terkumpul, pemuda ini pun pergi ke pasar, membawa ke pasar, menawarkan kepada orang-orang untuk menjual kapuknya itu. Akan tetapi karena kondisi kapuknya yang kurang bagus, tidak ada satu pembeli pun yang tertarik untuk membeli kapuknya dia. Walhasil dia pulang dengan tangan kosong, gak bawa uang, kapuknya pun masih ada, gak laku. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang penjual ikan. Ketika bertemu dengan penjual ikan ini menawarkan ikannya kepada si penjual kapuk. Beli dong ikan saya nih, saya seharian udah keliling nih, gak laku-laku ikannya. Akhirnya si penjual kapuk pun mengatakan bahwasanya saya nggak punya uang. Gimana kalau ditukar dengan kapuk? Saya nih juga lagi cari makan nih buat istri saya untuk menjual kapuk ini. Akan tetapi nggak ada yang beli. Ya maklumlah kondisi kapuknya memang kurang baik. Akhirnya si penjual ikannya ini pun berpikir, daripada ikannya busuk, karena kondisinya pada saat itu udah hampir busuk, daripada busuk ya udah deh ditukar aja deh sama kapuknya.
Dibarterlah antara penjual kapuk dengan ikan ini dengan sukarela, dengan ikhlas satu sama lain. Akhirnya si pemuda ini pun pulang membawa ikan untuk istrinya. Disambutlah oleh istrinya, kemudian mengatakan pemuda ini bahwasanya saya udah berusaha menjual kapuknya nggak laku di pasar. Akhirnya saya bertemu dengan penjual ikan dan kita pun barter, dan hanya ini yang bisa saya berikan sama kamu hari ini. Akhirnya istrinya pun menerimanya dengan bersyukur, alhamdulillah kita hari ini bisa makan. Istrinya pun ke dapur membersihkan itu ikan. Ketika membelah ikan, membersihkan isi perut ikan, subhanallah ada mutiara di dalam perut ikannya. Kemudian dibawalah kepada suaminya, mengatakan, ini saya nemuin di dalam ikan. Apa ini ya? Kira-kira kalau dijual laku nggak ya? Akhirnya ya udah coba saya bawa ke toko, siapa tahu laku, kata si suaminya. Karena dia orang miskin, dia nggak tahu ini laku nggak. Akhirnya dibawalah ke satu toko, dan di sana toko yang dia datangi adalah toko mutiara. Ketika dilihat oleh si pemilik toko, mutiara yang dibawa oleh pemuda ini, akhirnya pemilik toko ini pun berani menawar 40.000 dirham. Bayangin, tiap harinya cuma dapat 1 dirham, tidak taunya dapat mutiara ditawar 40.000 dirham. Akan tetapi pemilik toko ini mengatakan bahwasanya kalau kamu mau ini bisa laku lebih daripada 40.000 dirham. Coba kamu pergi ke toko si fulan, yang mana di situ tokonya lebih besar, siapa tahu bisa menawar lebih tinggi daripada saya. Akhirnya dibawalah oleh penjual kapuk ini mutiara tadi, dibawa ke toko yang kedua. Maka si pemilik toko yang kedua ini pun mengatakan bahwasanya ini mutiara langka, saya paling bisa ngasih harga 80.000 dirham. Kalau kamu mau saya bayar, akan tetapi ini sebenarnya harganya lebih daripada 80.000 dirham. Kalau kamu mau coba pergi ke toko yang satunya lagi, siapa tahu dia bisa menawar lebih tinggi daripada saya. Akhirnya setelah dia sampai ke toko yang ketiga, subhanallah, akhirnya itu mutiara yang dapat dari perut ikan yang hampir busuk, dia dihargai 120.000 dirham. Mutiaranya dihargai 120.000 dirham. Subhanallah. Setiap hari dapat 1 dirham, tapi hari itu dia mendapatkan 120.000 dirham. Pulanglah ia, maka tidak lupa dia setiap harinya sedekah separuh daripada penghasilannya. Maka dia pun mensedekahkan 60.000 dirhamnya, dan tersisa 60.000 dirham. Dengan itu dia pun menjadi orang yang kaya. Setiap sedekah yang kita keluarkan itu akan membuat rezeki kita lebih barokah, lebih banyak, Allah lipat gandakan. Gak ada ceritanya orang yang gemar bersedekah itu menjadi miskin. Dan salah satu manfaat daripada sedekah yang kita keluarkan juga akan menjadi tolak bala, supaya kita dijauhkan daripada musibah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kisah ini menambahkan sifat dermawan kita lebih dermawan lagi, kita lebih rajin lagi sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.